akhirnya gue mencari makin pengen tahu tentang siapa sih Tuhan itu. Pengen mengenal lebih deep, lebih dalam gitu loh. Akhirnya gue diskusi perkumpulan gue, diskusi orang-orang mengkaji kitab pada akhirnya kita ketemu orang-orang yang sama-sama mencari Tuhan tapi dengan jalannya masing-masing gitu. Baik teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan atau melihat sebuah video seorang artis ya beragama lain atau beragama Muslim, namun tidak fanatik, dan dia mengunjungi tempat kelahiran Yesus dan dia mengakui betul bahwa ada sejarah bahwa Yesus telah lahir di Bethlehem. Nah, seperti kebiasaan banyak orang yang sangat rindu untuk ke sana. Kalau orang Muslim sangat rindu untuk ke Mekah, dan orang Kristen sangat rindu untuk ke Israel untuk melihat situs-situs peninggalan yang tertulis dalam Alkitab. Namun artis ini bukan hanya saja sering umroh, tetapi juga dia melihat sejarah peninggalan di mana Yesus pernah hadir di dunia ini, lalu kemudian juga lahir, mati dan bangkit dan naik ke sorga. Tentu kita semua juga rindu untuk ke sana. Nah, siapakah artis itu? Tentunya kita sudah kenal semuanya. Dan mari kita lihat perjalanan yang dilakukannya dan kita doakan supaya Tuhan memberkati selalu dan juga memberkati keluarganya. Silakan. Bicara dengan dalam hati sama Tuhan, tiba-tiba ya Tuhan ini gimana, berapa lama gue diuji, terus gue buka kitab gue dong, Al-Quran kan, terus jawabannya gini, Nabi Musa itu ikut kerja dengan mertuanya kalau itu 8 tahun. Ya kalau bahasa lo Jetro, bahasa gue namanya Syekh Madian gitu kan. Itu 8 tahun sempurna 10 tahun dan itu terjadi loh. Jadi gue begitu aku baca itu, lama banget itu Tuhan gue diujinya. Gue gila, kayak lu divonis di penjara lu 8 tahun 10 tahun gitu kan. Kan stres lu gitu, tapi dengan lu tahu bahwa lu tahu angkanya segitu, jadi paling enggak lu mempersiapkan bahwa ya udahlah, belum waktunya selesai nih, masih diuji terus, enggak apa-apa, masih di sekolahin di depan gitu loh. Awal-awal enggak, karena gila lama banget kayak lu divonis, lu masuk penjara 8 tahun, uji 8 tahun, sempurna 10 tahun. Buset, gue masuk lama banget gitu kan. Itu sih gila sih gitu. Cuman pada akhirnya disitulah gue tapi jadinya enak karena apa? Tahu enggak terlalu resah dengan kapan sih kok nggak selesai. Cuma dalam 10 tahun itu 10 tahun tuh 8 tahun itu kebanyakan banyak drama banget, banyak nangis ya lah dibanding happy-nya. Makanya kenapa ada hashtag semakin tua semakin bahagia, itu adalah gua mengafirmasi terhadap kata-kata bahwa gua pengen itu kejadian dengan kata-kata bahwa semakin tua semakin bahagia, karena 8 tahun gua sendiri tuh banyak gua sedih loh. Ya, dan oke, sekarang kita mau ngomongin si hashtag semakin tua semakin bahagia itu ya. Maksudnya sekarang ini gue yakin banget pasti masih ada lah, kayak hashtag semakin tua semakin bahagia itu adalah doa gue, karena dulu gue sering sedih, jadi gue pengen supaya semakin tua nanti gue semakin bahagia gitu. Dan itu begitu gue 10 tahun gue menikah, 10 tahun selesai gue cerai ya, terus 10 tahun gue nikah kan sama Mas Irwan itu, pas 10 tahun tuh. Jadi sempurnanya di 10 tahun ini ya udah. Gitu. Itu ya berarti ya. Yang tadi angka 8 sampai 10 tahun itu 10 tahunnya itu pas nikah sama Mas Irwan. Wow. Persis. Angkanya gue udah tahu 8 tahun kan dia bilang pokoknya dia akan diuji 8 tahun, sempurnanya 10 tahun gitu. Dan lu itu dapat dari ketika lu doa. Iya. Nabi Musa pokoknya di Al-Qur'an itu dibilang pokoknya dia akan kerja sama mertuanya itu 8 tahun, sempurna 10 tahun dia bilang gitu. Berarti angka itu yang masuk gue inget banget tuh gitu. Bener, itu keren banget. Lu justru mendengar Tuhan dengan begitu jelas ketika lu lagi sembayang dan ketika lu lagi ada koneksi tersebut, sehingga akhirnya di hati lu dibilang 8 tahun ujiannya, 10 tahun disempurnakan, dan akhirnya kejadian. Dan ketika lu lagi yang tadi lu bilang 80% sedih, menangis-nangis dan lain-lain, menurut lu Tuhan saat itu lagi di mana? Lagi waktu gue pertama kali kena ujian ya, musuhan sama gue. Saat itu ya gue pikir dia lagi musuhan sama gue, kayak lagi marah dia, lagi musuhan sama gue, kurang aja di Tuhan ini. Dulu ya. Maaf Tuhan itu. Dulu gitu. Ya. tapi tahun 2009. Jadi gue cerai tahun 2008. Terus gue 2009 gue mulai berdiskusi dengan orang-orang pecinta Tuhan dengan lain di luar agama gue. Jadi gue mulai berdiskusi dengan orang-orang yang mencari Tuhan semua atau mencintai Tuhan dengan caranya masing-masing. Gue mulai berdiskusi tuh asik-asik gitu. Mulai debat-debatan nih, karena gue gak tahu ajarannya, dia gak tahu ajaran gue gitu. Jadi sama-sama debat-debatan biasa gitu. Sama-sama blok on, kita berdua sama-sama lo gak ngerti punya gue gak ngerti punya lo. Tapi kita asik debatnya, bener-bener yang debat yang gak perlu. Tapi kadang-kadang beranteman gitu. Tapi lama-lama akhirnya
akhirnya gue mau nggak mau gue harus bacain kitab-kitab supaya gue nggak kalah dalam debatnya gitu kan. Udah akhirnya gue belajar kitab-kitab di luar kitab gue gitu kan. Pada akhirnya keterusan dengan terus lama-lama kok dengan membaca kitab-kitab di luar kitab gue juga udah pasti udah ngerti. Cuman dengan melihat kitab-kitab lain kan ada bahasa lain, ada bahasa penyampaian yang lain gitu loh. Walaupun sebenarnya intinya sama gitu, tapi paling nggak gue ngerasa bahwa semakin akhirnya gue mencari makin pengen tahu tentang siapa sih Tuhan itu. Pengen mengenal lebih deep, lebih dalam gitu loh. Akhirnya gue diskusi perkumpulan gue, diskusi orang-orang mengkaji kitab pada akhirnya kita ketemu orang-orang yang sama-sama mencari Tuhan tapi dengan jalannya masing-masing gitu. Akhirnya sekarang Tuhan di mata lu seperti apa? Setelah lu riset, lu mengkaji dan lain-lain gitu, akhirnya Tuhan sekarang nih, lu kan mempunyai hubungan yang kuat dong dengan Tuhan sekarang nih ya. Jadi akhirnya nih yang tadi lu kayak maki-maki dan lu gimana sih Tuhan dan lain-lain, sampai akhirnya sekarang lu mempunyai image Tuhan itu seperti apa? Lucu sih Tuhan. Lu tau film PK ya? PK. Gue selalu kasih contoh ini sih ke orang-orang sih. Ada dua Tuhan di dunia ini. Ya. Tuhan yang mencintai kita, Tuhan yang diciptakan manusia, sama Tuhan yang mencintai manusia, menciptakan manusia. Nah itu gue prosesnya itu tuh. Kalau dia kan masuk ke agama, masuk ke sekte ini, masuk ke agama gue kan baca kitab ini. Jadi pada akhirnya pada saat gue mencari Tuhan, gue tidak mau menjadi, kan selama ini gue menjadi Islam karena kan gue lahir dari keluarga Islam. Ya kan, gue tidak mau terdogma dengan bahwa yang paling benar agama gue atau paling benar agama lu, gue gak mau terdogma itu. Pada saat gue mempelajari, gue harus mengosongkan semua pikiran gue bahwa gue accept semuanya, bahwa gue pengen tahu ini mana sih ya kan, kayak film PK itu loh. Jadi benar-benar semua dimasukin kan, ibaratnya dipelajarin semua kan. Nah disitulah gue makin deep tentang Tuhan pada akhirnya gitu. Dan pada akhirnya gue ketemu perkumpulan yang benar-benar yang itu tadi yang gue bilang, semua tuh orangnya benar-benar mencintai Tuhan itu tulus banget, dan tapi tidak mengganggu keyakinan kita masing-masing, tapi semuanya benar-benar kalau ngomongin Tuhan tuh mereka happy banget, dan benar-benar kita ngomongin dan benar-benar yang, jadi gimana ya, jadi ya akhirnya gue tuh paling gak suka dipaksa untuk mencari Tuhan. Gue paling gak suka, ayo lu harus gini, ayo kamu fanatik. Gue gak bisa, gue orangnya kalau Maya makan ini, vitamin ini, emang vitamin ini isinya apa, kenapa aku harus makan ini, kandungannya apa aja, dibuat tahun berapa. Jadi gue harus detail, harus tahu kenapa gue harus gitu. Kalau kita harus disuruh berdoa, gue pengen tahu Tuhan kayak gimana sih, sehebat apa sih, sedetail apa sih, mesti gue harus tahu dong. Nah itu pun harus uji dulu. Begitu gue makan obat ya, sembuh nggak ya. Terus gue juga gitu ya, gue sama Tuhan juga, misalnya gue berdoa, gue minta gini ke Tuhan, nggak tahu dikabulin, bingung gue, loh, kayak pikir dia minta, loh, ada apa, dia minta apa makanan, dikasih makanan, loh, kan gitu loh. Jadi akhirnya lama-lama gue bermain-main dengan Tuhan, dalam arti bermain-main kasar ya, bermain dalam arti kita kayak bapak ke anak yang kita bermain-main kayak sayang-sayangan bermain-main, bapak aku minta ini dong, dikasih, loh, dikasih, gitu kan. Jadi bermain-main yang dalam arti yang sayang. Jadi gue minta ini, beli ini gitu kan, gue sendiri, gak mungkin gue minta manusia kan gitu. Tuh ya Allah, gue minta beli rumah dong, gimana caranya, cash gitu, tahu cepet dikasih kerjaan, wah ini beli rumah, jadi gue kok bisa ya kayak gitu. Jadi akhirnya gue pada akhirnya itu tahun 2012 gue mulai sangat yakin terhadap Tuhan, udah mulai sangat. Baik, nah inilah public figure yang sebenarnya tidak anti ya terhadap agama lain, tetapi mau belajar. Tentunya kita rindu supaya suatu saat dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun itu bukan bagian kita, tetapi adalah bagian Allah atau bagian Tuhan Yesus untuk menjamah seseorang dan memilih, menentukan seseorang untuk menjadi pengikutnya dan menjadi pelayan atau hambanya. Nah, kita doakan supaya Tuhan memberkati dia, memberkati rumah tangganya, pekerjaan mereka, dan anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kita berdoa supaya mereka menemukan jalan kebenaran yang selalu dicari selama ini. Dan kita harapkan yang terbaik untuk mereka. Dan jika ada komentar dari teman-teman, silahkan berikan komentar, tanggapan terhadap video yang kami bagikan. Dan jangan lupa untuk kita bagikan kesaksian supaya kita sama-sama dalam penginjilan. Karena ini adalah cara terbaik penginjilan di akhir zaman. Menjangkau banyak jiwa baru dari media sosial yang kita lihat atau kita bagikan. Ya demikian, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Haleluya.